Halo teman-teman YouTube semuanya, kembali lagi. Seperti biasa gue Aci di channel gue SJR. Video kali ini pembahasannya tentang baterai ya. Dan baterainya ini jenis baterai laptop, yang mana ini seperti bahas di video saya sebelumnya tentang tips RC car elektrik sebelum dimainkan. Di situ saya membahas tentang baterai laptop yang saya pakai di RC car saya ya, dan ada beberapa pembicaraan bagaimana membuat baterainya. Tapi selain itu, topik pembahasannya di sini saya coba kasih tahu bagaimana juga untuk pengecekannya ya, artinya memilih baterai yang masih layak pakai atau masih bagus untuk dimainkan di RC car elektrik ya. Jenis baterainya pun juga memang ada banyak, tapi yang saya bahas di sini baterai yang dipakai di umumnya di baterai laptop. Tapi ada juga beberapa baterai yang akan saya kasih tahu itu lebih baik daripada baterai laptop. Oke, kita langsung ke pembahasannya, pengecekannya ya. Baik teman-teman, di sini saya jelasin dulu tentang baterai ini ya, satuan ya. Untuk baterai laptop itu ada tegangan ya, jadi tegangan standar. Jadi dia tegangan standar itu di 3 volt, jenis 18650 ini di 3 volt, dan tegangan maksimal itu 4,7 ya. Dan ampere itu dilihat dengan, biasanya di sini juga suka ada tegangan tulisan, tapi ya kalau nggak ada bisa dipastikan nanti melalui charger ya. Dan satu baterai ini dia berwarna merah, nanti ada saya bandingkan dengan warna yang lain. Untuk baterai ini bisa dibilang baterai biasa ya. Jadi gini teman-teman, perbedaan baterai itu ada secara fisik ya, jadi kita bisa membedakan berat. Biasanya baterai yang bagus itu lebih berat nih, dia dipegang itu lebih terasa berat, dan dari berat itu udah pasti menentukan bahwa baterai ini berkualitas atau baterai ini biasanya ampere lebih besar. Dan baterai ini biasanya belum tentu baterai dengan ampere besar ya. Apalagi di sini ada ampere keterangan 18650 5000 89 ampere ya. Dan di sini saya juga cukup kaget nih teman-teman, apa benar gitu baterai ini mempunyai kapasitas seperti ini. Tapi saya udah tahu sih bahwa nggak mungkin juga, karena yang saya tahu baterai seperti ini jarang ada ampere sebesar ini ya, 5500 mAh. Ini 5400 mAh teman-teman. Jadi ini bisa dibilang baterainya bohong ya. Lalu di sini ada baterai bekas powerbank ya. Ini sengaja saya copot. Baterai ini saya copot dari powerbank. Baterai ini juga bisa dibilang kalau secara timbangan nih beratnya ini masih beratan ini. Dan untuk powerbank itu juga ada jenisnya ya, mungkin kalau dikategorikan original atau tidak original ya. Jadi ini baterai yang saya dapat dari powerbank yang tidak original. Saya beli powerbank yang juga murah, lalu saya bongkar dan ternyata mempunyai baterai kualitas seperti ini nih teman-teman. Ini tidak rusak, ini karena saya copot ada lem, lalu dia menempel waktu saya lepas. Jadi ini tegangan juga sama, ampere juga ditentukan dari jenis baterainya sendiri. Dia juga ada tanda, cuman karena di sini baterai nggak original ya, biasa jarang ada tulisan di sini teman-teman. Teman-teman juga bisa bedakan loh, kalau nggak ada tulisan itu biasanya bukan original.
Jadi dia baterainya itu kebanyakan di powerbank itu memang memakai powerbank tidak original itu memakai warna biru ya. Dan di sini ada satu baterai yang warnanya beda, dia memakai warna oranye, dan di sini ada tulisannya lebih jelas. Jadi kalau saya melihat baterai dengan tulis seperti ini, biasanya nih saya berindikasi bahwa baterai ini lebih bagus ya. Tambah lagi warna teman-teman, jadi saya sempat pemahaman masalah warna baterai. Nah ini yang saya maksud jenis atau kelas baterai ya di 18650 ya teman-teman. Dia ada mempunyai warna masing-masing, ada warna seperti ini, oranye, merah, biru, hijau, bahkan ada warna coklat ya. Jadi kalau mau dibandingkan secara warnanya lebih bagus teman-teman. Kenapa? Karena memang ada juga kuning ya. Yang saya tahu tingkatannya lebih bagus dibanding ini ya. Jadi secara tulisan juga lebih bagus, secara fisiknya juga lebih bagus, rapi. Nah, rapi, dan setelah saya ukur, saya tes, dan memang benar ya, ini mempunyai ampere lebih besar. Jadi ampere itu cukup tinggi ya dibanding yang ini. Dari warna itu juga bisa dijadikan patokan teman-teman. Oke, ada satu baterai di sini. Di sini saya lepas sengaja. Jadi teman-teman juga perlu tahu bahwa baterai yang terlepas seperti ini, jadi ini ada positif, ada negatif. Teman-teman harus pahamin, jadi biar nanti nggak ada kesalahpahaman, apalagi sudah melihat video saya yang sebelumnya, video di tentang RC car ya, tips RC car elektrik sebelum pemakaian. Di situ ada saya mengasih tahu baterai laptop saya yang saya pakai di RC seperti ini. Lalu teman-teman perlu pahamin, takutnya teman-teman mencoba di rumah karena baru tahu atau baru lihat di video saya. Sebenarnya udah ada di video-video lain menerangkan tentang baterai, tapi takutnya di video saya dijadikan patokan bahwa baterai yang nanti teman-teman pakai lalu kondisinya sama seperti ini, panjang, itu nanti berbahaya teman-teman ya. Kalau bisa jangan digunakan yang panjang seperti ini. Kalaupun mau digunakan, usahakan memakai holder seperti ini teman-teman. Tujuannya terpisah, jadi sini ada pembatas, di sini juga nggak tertemu ya, karena nanti kalau ketemu takutnya ada short antara min sama min ketemu, plus ketemu minnya dia, itu nanti bisa bahaya, bisa meledak ya teman-teman ya. Jadi pemahamannya itu satu negatif di sini suka jadi patokan ya. Sebenarnya dari sini kemari itu negatif teman-teman, bahkan sampai palanya dia ini, pinggiran ini negatif ya, dan di sini positif. Dia dibatasin oleh mika atau semacam kayak plastik kayak fleksibel gitu ya. Itu pembatasnya bahwa di sini positif, jadi bisa dibilang positifnya cuma di lingkaran kecil ini aja nih teman-teman. Jadi perlu dipahamin itu, jangan sampai ini sama ini tersentuh. Takutnya teman-teman di sini berpatokan bahwa ini negatif, lalu teman-teman secara tidak langsung mencoba menyatukan ya. Jadi bisa dibilang menyatukan seperti ini, dan teman-teman mungkin bisa dibilang beginilah, mau mencoba membuat jadi seri ya. Lalu di sini teman-teman solder atau teman satukan untuk membuat tegangan ini bertambah dari 37 tambah 37 menjadi 7,4. Lalu ini sama-sama telanjang ya, di sini saya kasih contoh karena ini nggak telanjang, tapi ini yang saya bahas tentang telanjang dua-duanya ya, tanpa ada stiker. Teman di sini mengecas, atau sebelum dia apa-apakan juga kalau teman udah begini kan, lalu di sini ditemukan plusnya ditemukan, lalu di sini dicas, itu yang ada konslet ya teman-teman ya. Kenapa? Karena secara udah bentuk secara posisi dia udah menemukan ini, artinya min ini ketemu sama body ini min, lalu min dia ini plusnya ketemu ini, itu sama aja kayak teman-teman menyatukan antara ini sama ini ya. Jadi nggak dianjurkan ya sama telanjang dibikin gini, kecuali teman-teman mau coba telanjang seperti ini boleh, tapi tetap harus hati-hati ya, dibikin paralel seperti ini boleh ya, dan usahakan jangan sampai ini yang biasa sering ketemu nanti sama pantat di sini ya. Nih takutnya teman-teman nanti ketemu untuk dipakai di RC kena bantingan dia begini, nanti itu short di sini, ini bisa short ya, takutnya terganggu seperti ini. Namanya di RC itu kan kita berjalan, apalagi mobil seperti saya RC off-road, bantingan medan keras dia suka goyang-goyang beradu, itu bahaya teman-teman ya. Saya nggak anjurkan dengan kondisi telanjang seperti ini.
Dan ini ada satu baterai, ini bisa dibilang baterai yang lumayan bagus ya. Kalau secara berat ini bisa dibilang hampir sama ya, tapi kalau dihitung secara timbangan, mungkin secara timbangan digital atau timbangan buat emas kali ya, itu lebih berat ini teman-teman nih. Saya juga kurang begitu paham bagaimana itu beratnya, apakah terbuat dari bahan yang lebih tebal secara besi luarnya ini, lempengannya, platnya, atau mungkin di dalam dia menggunakan, namanya baterai itu biasanya arang ya, di dalamnya dia menggunakan arang lebih padat atau bagaimana. Tapi yang jelas dia lebih berat dan lebih antap ya orang bilang ya. Nah itu udah pasti menggunakan ampere tinggi, apalagi di sini juga ada keterangannya bahwa baterai ini 40 ampere continuous, berarti tandanya baterai ini memang kelas tinggi. Satu lagi, biasa kalau baterai seperti ini dijual di harga pasaran atau online itu biasanya emang agak mahal teman-teman. Mungkin kalau teman-teman menemukan baterai baru harga cuma 15.000, 20.000, itu bisa jadi baterai yang kelas-kelas seperti power bank ya, atau mungkin juga bisa baterai seperti ini. Nah kalau baterai ini biasanya ada yang menjual satuan itu bisa 30.000, 40.000, bahkan di atasnya, bahkan sampai ratusan ya. Kembali lagi dia dari warna ya, setahu saya biasanya warna kuning itu lebih mahal tuh. Nah jadi dari harga itu juga menentukan kualitas baterai bagus atau tidak. Nah di sini baterai yang saya pakai ini kebetulan baterai ini saya beli satu pasang ya, ini bisa dibilang baterai lumayan dengan harga yang nggak begitu mahal ya. Ini saya beli karena hitungannya satu paket, saya beli ini kisaran sekitar 45 ribuan ya. Ada juga yang jauh lebih murah, cuma saya nggak tahu kualitasnya gimana, tapi bentuknya sama. Tapi saya lihat di situ banyak rating pembelinya, bahkan banyak yang pakai. Ya saya mengikuti di situ aja dulu, karena takut mendapatkan kesalahan ya, takutnya baterainya nggak sama atau tiruan atau bagaimana. Ya jadi ini baterai yang saya jelasin, baterai yang bagus ya teman-teman nih. Dan untuk sebelum saya menjelaskan pengecekan, dan ini udah saya jelasin perbedaannya, saya mau ngasih tahu untuk bahasa RC laptop saya yang kemarin saya bawa di video saya di RC card itu memang posisinya lagi sudah terpasang. Maka tadi saya bilang jangan sampai teman-teman nanti menirukan atau mencoba memperhatikan bahwa baterai seperti saya dipasang di RC. Jadi perlu ada pemahaman teman-teman, nanti saya jelaskan. Nah di sini saya memberikan jelasan untuk khusus baterai RC car ya. Jadi tadi selain ampere tinggi dan bagus, teman-teman juga perlu membuat mengecek kembali, bahkan memastikan ampere atau voltasenya itu layak dipakai atau enggak. Jadi konsepnya itu baterai yang bisa dipakai di RC itu harus tegangan stabil rata-rata di 3 volt ya, dan miliampere itu besar ya, ampernya ya. Jadi kalau teman-teman nanti melepas baterai seperti ini, baterai laptop yang udah teman-teman lepas, lalu nanti teman-teman ukur, lalu ternyata tegangannya nggak nyampe 3 volt, dia cuma 1,5 atau 1 volt bahkan di bawahnya. Itu ada dua kemungkinan teman-teman, ada dua kemungkinan. Jadi gini, perubahan baterai itu bisa jadi karena memang usia, umur, atau kualitasnya, tapi bisa jadi juga dia, kalau baterai laptop itu kan suka ada terganding seperti ini ya, terganding seperti ini. Biasanya dibikin satu paralel, satu step paralel, jadi kalau digabung terus seri ya. Kemungkinan kalau ini tegangan drop, ini udah pasti drop juga, bahkan bisa juga ini lebih di bawahnya ya, atau mungkin bisa dibilang ini baterai tadi bagus, ini drop udah mau rusak dan tiba-tiba rusak, ini terbawa turun gara-gara ini mendekati kerusakan ya, lalu dia mati atau dia putus atau dia udah nggak berfungsi, dan dia akhirnya turun di tegangan yang kemampuannya dia terbawa ya, misalnya tadi 3,7 atau 4,2 maksimalnya, karena ini drop turun sampai rusak, dia ngikut turun semampunya dia menahan tegangan dia, karena dia bagus menahan tegangan dia supaya bertahan. Tapi karena ini namanya short, dia akan turun turun bisa jadi 2 volt atau 1,5. Itu ada kemungkinan bisa dipakai, ada kemungkinan juga tidak teman-teman. Kalau mau tahu nanti tinggal dicek, nanti ada caranya saya kasih tahu melalui charger balancing ini ya. Jadi konsepnya kalau baterai seperti itu boleh teman-teman pastikan dulu ya. Jadi dengan 2 volt atau 1 volt, jadi teman-teman harus cas dulu, nanti cas dulu sampai penuh, lalu di discharge, dan nanti dicas kembali.
nanti itu akan kelihatan dia berapa ampernya. Setelah dicas penuh kelihatan ada berapa ampernya. Nanti kalau udah kelihatan, teman-teman boleh pakai, tapi jangan langsung dimaksimalin pemakaiannya. Mungkin buat tes-tes sekedar muter-muter atau main di rumah, nggak speed kenceng, itu nggak masalah. Biasanya kalau udah dites gitu dalam hitungan sebentar aja dia akan ada perubahan. Kalau nggak memang baterai ini udah nggak bagus, teman-teman tinggal bongkar, copot dari holdernya, teman-teman ukur kembali apakah dia tegangannya turun atau ampere turun. Kalau ampere tinggal nanti dicek melalui balancing chargernya aja teman-teman. Kalau udah dicek ternyata dia turunnya cepat, berarti tandanya ini baterai udah termasuk nggak layak ya. Jangan dipaksakan, nanti juga berbahaya ya. Nah, urusan berbahaya ini lebih berbahaya lagi nih, dan ini juga sebenarnya agak bahaya, tapi lebih berbahaya ini ya. Kalau di RC sangat tidak cocok, jangan dipakai teman-teman. Sebenarnya sih kalau cara pemakaian dia udah akan kelihatan ya, artinya kita baru main sebentar udah pasti drop karena dia nggak kuat. Takutnya kalau dipaksakan udah drop, kita gas itu masih nyedot, akhirnya tegangan udah turun, ampere mentok turun, ini bisa meledak teman-teman. Hati-hati ya teman-teman. Kembali lagi di sini di bagian baterai untuk yang saya pakai di RCK. Jadi itu saya kasih tahu. Jadi tujuannya baterai yang kita pastikan ampere itu udah bagus. Terus ini juga udah saya tulis ya di sini ya. Jadi di sini ada tulisannya. Di sini ini saya kasih tulisan 1920 dan di sini 1911 ya. Di sini 1945, di sini 1939. Jadi usahakan untuk baterai RC itu memang dengan tegangan 7,54 volt. Kalau kita memakai baterai 18650 2 step ya. Artinya satu ini 3,7, ini 3,7 jadi 7,4. Dan keduanya ini kita dalam satu step ini kita satukan, kita paralel. Sebenarnya makin banyak juga nggak apa-apa teman, tapi nanti bebannya jadi berat karena di pada 1866 agak berat ya. Untuk di RC nanti pengaruh speed atau bebannya dia terlalu berat ya. Jadi cukup dua aja saya biasa pakai. Yang penting kualitas baterainya bagus, ampere kita udah tahu yang maksimal berapa. Makin tinggi maksimal ampere yang kita dapat, makin lama kita mainkan. Nah, untuk dipasang di baterai RC car itu usahakan teman-teman untuk membuat secara step begini, teman-teman harus pastikan untuk satu step ini, kalau nanti teman-teman udah ketahui ini berapa miliampere, dipasangkan itu jangan terlalu jauh perbedaannya. Kayak misalkan ini 1920, ini saya pakai 1911 nih. Jadi dia tidak terlalu jauh. Kenapa begitu? Karena dia nanti akan panas ya. Karena dia baterai yang ini bisa ngikut ke sini dan yang ke sini berefek dengan baterai yang ampere lebih di bawah. Yang tadi ini bagus jadi ngikut, nanti lama-lama drop seperti yang ini ya. Tapi kalau secara ukuran begini nggak ada masalah, nggak terlalu jauh nggak apa-apa. Ya kalau teman-teman terlalu jauh itu sangat bahaya karena dia lebih cepat turunnya. Jadi kalau seperti ini jangan turun berapa, jadi nggak mau akan panas ya, karena baterai yang drop itu keseringan panas ya. Jadi ini bisa dipakai, dan kalau kita pakai di RC nggak akan panas dia karena stepnya nggak jauh. Lalu untuk kesini nggak masalah karena ini udah tingkatannya seri bukan paralel, jadi plus ketemu minnya dia, jadi jadi total ini total. Jadi kalau ini ketemu jadi total tegangannya bertambah ya. Dan ini juga sama, saya kasih di sini 1939 dan di sini 1945. Itu nggak jauh ya stepnya ya. Usahakan jangan terlalu lebih dari 5 ya, atau lebih dari 10 lah, 10 satuan miliampere ya. Jadi bisa dibilang 5-10 masih aman lah untuk dipakai. Dan untuk RC juga usahakan holdernya ini holder yang kuat ya. Saya pakai di sini holdernya holder plastik ABS kuat ya. Di sini juga holder ABS plastik kuat. Dan untuk ini saya lepas dulu. Pin lempengan dia juga usahakan yang seperti ini modelnya, jangan yang memakai di sini ampere ya teman-teman ya.
memang ada yang model per itu di sini lebih tipis teman-teman. Kalau yang model begini tebal biasanya kebanyakan model lempengan seperti ini. Kenapa? Karena untuk baterai ini kan baterai ampere besar, jadi kalau dia menggunakan model per itu selain nanti ada guncangan dia bergeser atau tekanan juga kurang kuat, kalau fair itu bisa menimbulkan panas teman-teman. Ada berefek baterai yang tadi bagus jadi jelek. Misalkan seperti ini, kalau udah panas itu bisa meleleh ini semua teman-teman. Dan saya mengapa pakai kualitas plastik yang lebih bagus, ini termasuk plastik yang lebih kuat panas ya, nggak gampang meleleh, jadi bisa aman dipakai hitungan dalam satuan jam ya. Ampere makin tinggi ya bisa hitungan jam. Dan di sini untuk baterai RC saya susunnya karena ini paralel, saya menyoldernya seperti ini. Dan usahakan juga info dari saya, teman-teman harus menggunakan baterai kabel yang lebih besar ya, karena dia ampernya besar. Jangan kabel tipis, nanti panas bisa meleleh, bahkan nanti bisa kebakar ya. Baterai juga nanti jadi masalah. Ini kalau saya di sini pakai tembaga, karena saya prinsipnya baterai ini kan saya ingin temukan, jadi harus sesama lempengan besi ya, lebih bagus untuk pengantarnya. Di sini juga saya temukan antara sini ini pantat dia kedua ini paralel, tapi kesini jadinya jatuhnya seri ya. Ini juga paralel. Lalu saya kasih kabel, ini saya kasih kabel juga. Jadi dia pembagiannya dua step itu artinya sel ya, satu sel dua sel. Dan di sini saya bikin 3 kabel. Ini saya tandakan dengan warna hitam, biru, merah, dan di sini saya tandakan merah sama hitam ya. Jadi ini tujuan kabel ini biasanya kalau di charger balancing itu tujuannya untuk membagi ya, artinya menyimbangkan ya pengecasannya ya, untuk balancing ya. Nanti saya jelaskan di chargernya. Dan kalau yang ini 2 kabel ini sebenarnya utama nih, dia pengisiannya sebenarnya mulai dari sini. Jadi urutannya itu merah ini sama merah ini ketemu ada di sini ya. Hitam ini sama hitam ini ketemu di sini, dan yang biru itu ada di tengah, pembagi antara sel 1 dan sel 2. Jadi bisa dibilang hitam ini ketemu pantat dia 2, ketemu semua nih. Nah, kalau di secara gambaran begini ketemu nih, ketemu melingkar, ketemu, dan salah satu solder mau di mana aja, yang penting ketemu ya. Dan nanti jadi untuk baterai RC itu seperti itu penjelasannya. Ingat ampere itu harus dipastikan sama, kalau bisa sama persis. Di sini juga satu paralel sama persis, paralel ini juga sama persis ya. Itu bisa nanti aman dipakai ya. Jadi untuk baterai RC nya udah saya kasih tahu. Sekarang saya ke bagian pengecekan baterai ya. Jadi untuk cek baterai teman-teman harus amin ya. Untuk multitester mungkin ada yang belum tahu. Jadi di sini kita pakai skala satuannya voltase ya. Voltase ada sebelah kiri, satuan AC ada sebelah kanan ya. Biasa daya besar, daya arus lemah ya. Ini harus tinggi ya. Karena dia di kisaran voltase 3,7, bisa teman-teman turunin main di 20 aja skalanya. Jadi untuk pengecekannya sebenarnya mudah, cukup di seperti ini aja ya. Ini kebaca 3,6, berarti baterai ini sebenarnya kalau secara voltase masih aman, tapi 1 mA belum bisa dipastikan ya ampere berapa ya. Tadi saya bilang ini bodi sama, ketemu ini sama ya. Jadi kalau kita teman-teman di sini sama, dia akan bisa ngukur. Kecuali di sini dia nggak sama nih karena negatif ya. Nah, dan di sini ada baterai yang bisa dibilang ini masih bagus. Ini semua baterai sempat saya cas ya kemarin ya. Jadi ada yang bertahan bagus, ada yang drop ya. Nah, kalau drop itu udah kelihatan kalau di tester gini nih teman-teman nih. Nah, ini tadinya ini sempat penuh tapi nggak nyampe di 3 volt. Saya lihat lagi di 2,9 karena saya pengen tahu buat nunjukin juga ke teman-teman bagaimana baterai yang kita ambil dari copotan laptop itu akan kelihatan tegangan voltasenya.
ini malah turun di 0,05 ya. Jadi ini baterai termasuk baterai yang nggak usah dipakai lagi. Tapi kalau tadi ada tegangan di 1 atau 2 volt yang tadi saya bilang, nggak ada salahnya teman coba untuk pengen tahu baterai itu aman atau tidak, masih bisa dipakai atau tidak. Tapi kalau untuk pemakaian senter atau senter polis atau apa, ya biasanya seperti ini dipakai ya, tapi kurang lama juga dipakainya, daya tahannya ini masih bisa teman-teman, dia lumayan lama karena dia satuan ampere menyedotnya nggak besar ya. Kalau untuk lampu senter beda sama LC car ya, itu udah memakai ESC yang ampere lumayan besar karena dia mengeluarkan ampere untuk dinamo itu bisa sampai maksimal 20 ampere ya. Jadi bisa dibilang baterai ini kalau digabung misalkan 2 ampere 2 ampere itu 4 ampere jadi 8 ampere ya, karena ESC itu modelnya step up jadi bisa dibilang meningkatkan ampere ya. Jadi fungsinya untuk sprint dan dia untuk lari, tenaga juga ada, dia memakai dinamo yang besar yang kemarin saya perlihatkan di video sebelumnya. Nah itu kembali lagi disesuaikan sama baterai teman-teman. Jadi untuk pengecekan baterai seperti itu cukup dicek tegangannya aja, pastikan dahulu sebelum dicas ya, biar teman-teman gak capek-capek udah ngecas kok nggak penuh-penuh. Jadi ngapain juga tegangan yang udah di bawah. Taruhlah kalau saya patokan itu tegangan di bawah 2 volt ya, kalau 2 volt di bawah itu udah saya nggak pakai. Ngapain juga udah capek-capek ngecas ternyata nggak penuh. Saya pakai itu masih 2, volt ke atas, 2,4 2,5 bahkan 3 volt udah pasti saya pakai itu. Untuk pengecekan baterai cukup begitu aja sih teman-teman, nggak susah banget, nantinya gampang lah teman-teman, pasti bisa lah. Ini ada tambahan holder, ini saya biasa sering pakai untuk ngecas satuan baterai 18650 itu ya. Buat pengecekannya saya di sini, ini saya paralel, ini bisa jadi min atau positif, dan ini juga kebalikannya, ini positif atau ini min. Nah, langsung aja ya teman-teman, saya kasih tahu melalui chargingnya bagaimana. Saya matiin dulu. Jadi untuk charger ini saya kasih tahu bahwa charger ini disebutnya balancing charger ya, dengan merek IMAX B6 ya. Ini IMAX B6. Bentar ya teman-teman, kameranya saya deketin dulu karena ini kurang jelas nanti ya. Oke, chargernya saya nyalakan ya. Oke, intinya ini kebaca. Oke, jadi sebelumnya ini ada kabel bawaan nih teman-teman, ini kabel bawaan dia ya. Ada beberapa lagi, cuman saya biasa pakainya yang ini. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau beli charger ini. Jadi charger ini yang saya pakai kemarin di video juga saya bilang ini charger murah ya, versi KW nya lah. Kalau masalah perbedaan nanti bisa saya bantu melalui diskusi aja teman-teman ke saya di komentar, nanti saya akan bantu atau hubungin saya langsung juga boleh. Di charger IMAX B6 ini sebenarnya cara fisik kelihatan, mungkin teman-teman yang pemain DC udah tahu lah perbedaannya. Ini bisa dibilang kalau secara perbedaan di pengisian untuk charger seperti ini perbedaannya lebih lama dia untuk mengecas atau discharge atau pengosongan. Jadi kalau charger yang bagus yang lebih mahal bentuknya juga hampir sama, cuma beda merek, dan merek sama cuman lebih terinisial logonya ada beda-beda dikit ya. Biasanya tulisannya juga beda, tapi IMAX sama juga nama IMAX. Itu ngecasnya lebih cepat teman-teman, bahkan secara kualitas itu lebih bagus ya. Dan untuk power supply di sini saya custom. Ini saya memakai power supply bikinan ya.
Saya memakai power supply bikinan. Power supply-nya itu maksud saya power supply yang udah terbentuk ini biasanya power supply untuk CCTV ya. Ini saya custom dikit dan ini saya pakai untuk charger ini. Jadi dia di sini keterangannya 12 volt 20 ampere ya. Kenapa ini saya pakai? Apakah tertinggi atau enggak, karena di sini pun juga enggak ada batasan ampere inputnya berapa ya. Cuman di sini ringnya paling untuk pengisiannya aja ya di 1,6 ampere dan discharge rate-nya 2 ampere, pengosongan 2 ampere, pengisian 1 sampai 6 ampere ya. Dan di sini PB 2 sampai 20 volt, di sini 1 sampai 6 sel atau 1 sampai 15 sel. Nah, di sini saya custom dikit, ini saya memakai kipas karena ini kan lumayan besar ampernya. Jadi dia nanti kalau ketemu baterai yang ampere besar pun pencasan agak lama, agak panas, jadi dibantu ini. Jadi ini pengaruh banget, dinginnya kebuang. Panasnya kebuang, jadi dinginnya. Ini kalau ini hanya tambahan untuk tegangan dia, karena ini 1 ampere disesuaikan regulator 1 ampere gitu. Jadi saya pakai 1 ampere 7812 teman-teman. Nah, di sini ada keterangan DC 11 sampai 18 volt. Jadi saya tetap pakai di 12 volt, cuman ampere 20 ya. Yang itu aja biar teman-teman tahu. Nah, untuk pengisian charger saya kasih tahu di sini hanya untuk 2 ya, untuk baterai RC yang saya bikin sama baterai yang copotan laptop nih, dan RC yang saya bikin ini dan baterai copotan ini juga saya bandingkan dengan baterai yang bagus ya, nanti biar teman-teman tahu. Ini saya pasang dulu, jadi saya pakai konektor yang ini. Nah, untuk ini teman-teman bisa lihat perbedaan untuk konektor ada di sini. Ini untuk min, ini plus, ini untuk konektor tadi yang saya bilang di baterai RC saya untuk bagian balancing ya. Jadi kalau mau pakai balancing ini harus dipasang yang 3 itu ya, 1 konektor 3 kabel saya pasang. Karena ini baterai 890, pakai ini aja dulu cukup. Oke, ini juga saya pasang. Ini saya jadikan min nantinya ya, ini saya jadikan positif. Sebenarnya kalau mau lebih aman, mendingan teman-teman itu disolder ya. Jadi nanti di sini nggak kendor atau ini, karena saya mau memberitahu aja. Oke, sudah dipasang. Saya tes dengan baterai biasa dulu ya, baterai copotan. Nah, kalau teman-teman masang terbalik seperti ini, dia akan ngasih tahu ya bahwa baterainya ini terbalik, dan inilah disebut saja dia termasuk charger pintar. Dia akan otomatis ngasih tahu, dan dia nggak akan bikin konslet baterai, tapi dia akan memberikan alarm ya. Karena tadi saya bikin positif di sini, nah kalau saya masangnya seperti ini teman. Nah, dia nggak bunyi ya. Itulah gunanya charger balancing, charger pintar. Di sini karena ini baterai copotan, saya belum tahu bagaimana ampernya, tapi saya biasanya main aman itu di 3,5 ampere ya. Jadi langsung aja di sini saya pilih LiPo, saya pakai settingannya LiPo. Di sini saya turunin ampere ampere saya turunin. Saya turunin di 3,5 ya. Oke, lalu ini saya tekan sekali lagi, saya turunin di 3,7. Atau teman-teman juga bisa boleh pakai auto kalau teman-teman kurang yakin lah dengan baterai berapa tegangannya. Tapi kalau udah tahu jenis baterai 8650 ya pasti tahu ya 3,7 volt ya. Oke, ada kebaca R1SR, S1SR, lanjut aja. Oke teman-teman, di sini saya kasih pemahaman ya. Jadi fungsi di sini ini tujuannya membaca ampere, artinya ampere spekulasi ya, ampere yang ada di baterai secara satuan ya. Satuan ampere ya, 1, atau 1
atau benar-benar 1 ampere atau 2 ampere, 3 ampere atau 3, 2, atau 1. Dan di sini ampere ini tandanya ampere tertinggi dan dia nanti akan turun. Ini untuk tegangan ya 4,2 nya, artinya baterai ini bagus ya, karena dia bisa untuk di 4,2 ya. Karena nih baterai ternyata sudah terisi, udah agak penuh. Memang sebelumnya saya cas, cuman karena saya tunggu beberapa hari dia agak berkurang. Jadi kalau ditunggu beberapa hari ini berkurang, itu patut dipertimbangkan tuh, karena kurang bagus juga, karena belum dipakai tiba-tiba turun ya. Jadi turunnya dia itu tiba-tiba di 0,2 0,3 ya, padahal saya tadi bikin 3,5 ampere ya. Jadi kalau saya ulangin, teman-teman udah paham ini tekan lama, chat. Nah, misalkan pertama dia kebaca di 2,2, itu tandanya sebenarnya baterai ini kisaran di 2,2 ampere ya. Lalu tiba-tiba turun, dia turun ke 3 ampere, 2 ampere, tandanya nih baterai udah terisi dan sisanya kurang lebih 0,3 ampere atau 300 mili ya. Jadi dia akan mengisi 300 mili lagi atau 200 mili lagi, berubah-ubah. Oke, itu pemahaman di sini. Nah, di sini tegangan akan nambah, itu tadi saya bilang. Artinya ini turun, ini juga akan naik nih voltase sampai tegangan tertinggi dia. Kalau ini satuan waktunya dia ya, berapa lama ya mengecas baterai ya. Nah, untuk di sini miliampere nih. Jadi teman-teman nanti bisa lihat kalau di sini turun dia akan naik. Jadi kalau di sini dari 0,8 bisa dibilang ini 3 angkanya 800 ya. Dan di sini sebenarnya lebih akurat. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngecek baterai ini bagus atau enggak, jadi wajib ya nanti setelah teman-teman bisa habis nyopot dari baterai laptop lalu dicas, di sini ternyata masih ada isinya berapa, dimentokin dulu ya teman-teman ya, benar-benar mentok sampai dia penuh ya, sampai dia nanti ngasih bip tanda bahwa baterai ini penuh ya. Dicas seperti ini ya, dicas seperti ini, nanti dia ada tanda bunyi bip alarm bahwa baterai ini penuh, stop, nanti cabut baterainya ya. Oke, ini udah saya kasih tahu ya, lalu di stop. Nanti teman-teman bisa dipilih ke bagian discharge ya. Oke, nah di bagian discharge tujuannya apa, yaitu tadi kalau misalkan discharge kalau untuk discharge dia maksimal 2 ampere ya. Kita enter, dan tegangannya itu nanti di sini kebaca 3 volt ya, karena memang tegangan standarnya 3 volt, dia akan berhenti di 3 volt. Discharge itu pengosongan, jadi yang dikosongin itu bukan voltase, ampere ya. Ampere itu akan dinolkan, benar-benar nol, artinya di standar bawahnya dia paling minim berapa, nanti paling maksimal berapa. Jadi kita tunggu nih sampai benar-benar selesai discharge-nya, nanti dia akan kebaca di sini satuan miliampere berapa ya. Nah, ini jadi patokan kita nih, nanti setelah kita cas penuh, kita ingin tahu ini sebenarnya baterai ini berapa ampere, tinggal lihat di sini nih teman-teman. Kalau di sini kebaca 1800, tandanya itu 1,8 ampere atau 1800 miliampere. Dan di sini berjalan sesuai maksimalnya ampere udah penuh ya. Kalau dia penuh dia akan main di 0,4. Nanti dia turun nih akan naik juga, bisa naik nih. Nah, ini 3,9, satuan voltasenya juga akan turun, dia akan turun sampai 3 volt. Jadi discharge itu maksudnya begitu ya teman-teman ya. Jadi ini patokan kita nanti buat baterai ini bisa dipakai atau tidak, artinya tegangan yang kita butuhkan ampere aman atau tidak. Karena untuk di RC itu kemarin saya bilang di video sebelumnya, untuk RC car itu untuk baterai harus yang ampere tinggi ya. Nah, teman-teman cara ngeceknya seperti itu, cari ampere yang tinggi. Kalau saya di sini patokan 1,9 atau 2 ampere ya. 9 atau 2 ampere, karena konsepnya dia beda ya untuk baterai semacam baterai lontong atau baterai lipo khusus RC ya. Kalau dia satuannya ini kita harus bikin lebih tinggi ya. Jadi satu baterai ini bisa 2000 mAh atau 2 ampere ya, 2000 mAh. Jadi kalau digabungkan ini sekitar 8000 mAh. Jadi tingkatannya itu beda dengan tingkatan baterai asli RC ya. Kalau di baterai RC itu keterangan 4000, itu bisa bermain setengah jam. Nah, di sini 8000 mungkin sama setengah jam juga. Karena apa? Karena dia mempunyai ciri baterai yang bisa dibilang daya ampere cepat habis ya, cepat boros ya. Makanya saya kasih pemahaman seperti itu. Satu, ini harus sama.
Kedua juga baterainya harus yang layak, kalau nggak layak dia akan panas, bisa meledak ya. Jadi itu saya bilang teman-teman harus tahu, harus paham, jangan sembarang pasang baterai bekas laptop, jangan langsung main pasang aja ya, karena kalau nggak paham bisa bahaya juga ya. Oke, dan untuk baterai yang biasa ini udah saya kasih tahu, ini saya stop dulu, langsung aja saya kasih tahu ke baterai yang bagus ya. Saya licin nih. Baterai yang bagus itu yang tadi saya kasih tahu, yang ini, tapi karena ini udah penuh saya nggak kasih tahu. Nah, yang saya kasih tahu masih kosong. Ini juga ada satunya lagi saya baterai, sorry terbalik. Oke, saya stop lagi, saya masuk lagi, ini saya pilih lagi cas ya, LiPo cas ya. Nah, LiPo cas ya, saya pakai 3,5. Jadi kenapa saya pakai aman 3,5, karena dia baterai yang bagus itu biasanya di sekitar 4 ampere ya, suka ada yang 4 ampere ya, bahkan 5 ampere, tapi jarang 5 ampere, adanya keseringan 4,5 atau 4 ampere. Seperti saya ini nih bisa dibilang baterainya 4 ampere nih, karena udah saya buktikan, bisa dibilang 4000 mAh. Jadi kalau digabung seperti itu bisa teman perkirakan aja tuh 4 kali 4. Ini kita pencet ya, 1 SR juga sama, kita enter. Nah, teman-teman di sini pamin. Jadi ini baterai kosong. Jadi kalau baterai kosong benar-benar habis, ini udah saya habiskan, itu akan benar-benar mulai dari 0. Dan di sini ampere tertinggi kebaca 3,5 nih teman-teman. Jadi kalau baterai bis kita discharge atau pengosongan, dia nggak akan langsung turun. Dia bertahan lama di sini di ampere. Ini bisa jadi patokan kita bahwa baterai ini kurang lebih 3,5 ampere. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih tahu lagi di 4 ampere boleh main di 4 ampere. Dia akan turun-turun juga nanti kalau emang 3,5 ampere. Main 3,5 aja. Kenapa? Karena saya juga nggak mau mentok-mentokin banget kalau memang bener ini di 4 ampere, karena di situ tulisannya 40 ampere ya. Ini benar-benar 4 ampere, takutnya nanti daya tahannya dia lebih cepat rusak ya. Jadi saya main di 3,5 ampere. Dan kalau baterai bagus, ini turunnya lama nih teman-teman. Untuk urusan patokan di sini ini lama. Nanti dia akan turun jadi 3,4. Nah, di sini dia akan naik. Dia akan naik. Tadi yang saya bilang setelah di pengosongan, di cat. Nah, nanti di sini naik sampai hitungannya kalau memang berat 3,5, di sini 3.500. Tapi kadang dia di sini juga nggak pas. Bukan nggak pas karena ini yang benar ya. Tapi bisa jadi saya patokan di sini. Jadi kalau di sini terbaca 2.500, artinya dia amannya diisi di 2.500 untuk baterai seperti ini. Jadi baterai itu juga ada perlu segi amannya ya, kembali lagi tergantung chargernya yang teman-teman punya kalian seperti itu apa tidak. Jadi jangan berpatokan wah baterai ini palsu, belum tentu juga teman-teman. Jadi kadang charger ini memberikan alternatif buat mengisi baterai ini itu di amannya lah. Jadi kalau patokan iya bisa segini, nah di charge-nya amannya melalui charger seperti itu patokan di sini ya. Nah, di sini. Jadi kalau teman tadi saya bilang taikin aja 4 ampere boleh. Nah, biasanya di sini juga naik lagi. Misal 2000 aja naik lagi di sekitar 26 atau 2650. Nah, itu jadi perbedaannya di situ. Nah, ini yang 4,15 ini ya dia akan naik ya sampai bisa 4,2 lebih sekian ya teman-teman. Bahkan bisa sampai 4280 atau 4260 ya. Itu tergantung baterainya juga. Kalau baterainya bagus, intinya pembacaan 4,2 ya. Kalau di bawah 4,2 itu patut dipertimbangkan tuh buat di RC car. Jadi jangan kalau mau pakai boleh, tapi jangan digeber lah ya, karena panas dia, bisa panas. Biasanya kalau yang baterai yang nggak normal 42 itu dia akan turun drastis dia voltasenya. Yang ada nanti ampere turun, dipaksain tegangan turun juga nih di bawah 3 volt, bisa meledak teman-teman. Bisa meledak ya, nanti bahaya juga ya. Oke, saya kasih tahu sampai ini ampere turun, sampai dia berubah. Jadi itu ya, dia lama ya turunnya ya. Bahkan di sini udah naik jadi 159, 160. Nah, tadi udah mulai turun di 3,4. Nah, bisa dibilang satuan waktunya itu per 165 tadi ya, 64 atau 65, 64 lah. 64 mAh
di sini turun tingkatan 0,1 ampere ya. Jadi per 100 milinya itu di sini tingkatannya 164 ya. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa hitung cara rumus sebenarnya ada, dan di waktunya juga ada menentukan, artinya kalau 3, ampere berapa waktu untuk dicas itu ada rumusnya. Teman-teman bisa lihat di website banyak gitu ya penjelasan tentang baterai 18650. Oke, untuk perbedaannya kelihatan ya, baterai bagus dengan baterai yang biasa. Jadi kalau baterai biasa itu kalau kita cas, kebetulan saya baterai yang sebentar, ini saya cas dengan baterai yang tadi tegangannya rendah ya, buat perbedaan teman-teman. Nah, ini tadi baterai yang saya ukur 0,05 nih teman-teman nih. Kita pasang ya. Biar teman-teman tahu baterai bagus dengan baterai murah itu bagaimana, atau baterai biasa ya. Ini saya stop dulu, saya masuk lagi. Ini saya cas. Saya pilih 3,5 ampere juga. Sama 1 bacanya ini 0 ya, ini benar-benar 0 ya, dia turun sendiri ya. Nah, jadi di sini dia kebaca ampere awal dulu, ampere kita settingan kita 3,5. Nah, nanti dia akan turun bahwa baterai ini berapa ampere nih kisarannya. Biasanya itu kelihatan nanti turunnya, biasa lengkapnya agak jauh teman-teman, karena ini belum tentu murni di 3,4 tuh ya, turun dengan sendirinya ya. 2,6, 2,5, 2,4. Beda sama baterai bagus ya. Baterai bagus hitungan menit aja itu nggak turun-turun. Nah, ini 2,0. Tuh, 1,9, 1,8. Ya, tuh, 1,7. Nanti dia bisa lebih turun lagi. Dan biasa di sini juga pengisiannya lebih cepat kalau baterai yang kurang bagus atau baterai ampere yang lebih kecil ya. Jadi definisinya bukan baterai nggak bagus juga, ampere yang lebih kecil. Jadi baterai ini lebih kecil dan biasa dicasnya panas teman-teman. Ini hangat nih, panas. Nah, jadi ini baterai bisa diprediksikan kalau secara 1 ampere di sini itu 1,7 ampere atau 1700 mAh dia. Tapi daya bagus enggaknya, artinya baterai ini masih bisa diisi sesuai ini apa enggak, kembali lagi nanti di sini patokannya. Jadi tetap teman-teman harus pakai yang ini ya. Kalau ini cuma patokan aja bahwa baterai ini sebenarnya 1,7, tapi pengisian maksimal optimal aja di berapa miliampere ya, atau berapa ampere ya. Misalkan di sini 1,7 dibaca lalu dia ngisi cuma 1 ampere, ya ternyata baterai ini memang udah bagusnya di 1 ampere. Kenapa? Karena baterai bekas udah dipakai, bahkan udah berkurang dayanya. Nah, ini panas ya teman-teman nih. Ya, saya matikan ya karena panas ya. Oke, bahaya nih. Mungkin kalau saya bisa ngasih sensor panas ke teman-teman, saya kasih tahu nih. Oke, dan di sini terakhir saya kasih tahu cara mengecas baterai RC car saya ya, yang disebutnya balancing, menggunakan balancing. Jadi tadi tujuannya 3 kabel ini untuk balancing ya. Nanti masangnya di konektor ini nih. Dan ini langsung ketemu sama yang ini ya. Oke, saya pasang dulu. Jadi saya pasangnya seperti ini. Nah, saya pasang. Ini wajib ya kalau baterai RC model balancing. Tuh dipasang. Ini saya nggak anjurkan, tapi karena saya buat ngetes. Tapi kalau teman mau nyoba seperti ini juga hati-hati ya, jangan sampai beradu ya. Oke. Dan ini di sini karena ini main kabelnya, di sini main ya udah saya ikutin main ini plus. Nah, terus pasang seperti ini teman-teman. Nah, pilihnya nanti tetap di lipo baterai ya, tetap di lipo baterai, cuma bedain nanti kebaca per sel ya.
3,5 ampere tetap oh ya, ini karena besar saya mainnya di 6 ampere karena nih prediksinya kalau ini 22248 ya. Stop dulu, masuk. Ini saya tingkat set sekali. Ini saya taikin di mentok di 6 ampere. Nah, set sekali ini saya taikin 7,4. Kenapa? Karena ini 2 sel jadi totalnya 7,4. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau 7,4 itu nanti terbacanya di proses charging itu 8,4 ya. 4,2 itu jadi 8,4 ya. Jadi kebaca di sini SR2, SR2, SR2 ya. Jadi tandanya itu 2 sel ya. Nah, ini kalau baterai ini bagus, dia akan bertahan tuh teman-teman. Tapi karena ini baterai udah sempat saya isi lalu saya mainkan sebentar, dia akan turun. Dia turunnya di 1,2, tandanya ini mesti diisi sekitar 1,2 ampere lagi. Nanti dia akan berjalan. Dan murninya di sini ya, tadi saya bilang ya patokannya ini ya. Nah, ini dikebaca 8,4. Oke, nah ini udah saya kasih tahu konsepnya bersama kayak tadi. Saya stop dulu. Tujuan balancing itu ada kabel ini ya, ini baterai bisa di balancing dan kita punya charger balancing. Nah, kita pilih di bagian balancing ya, balance, pilih 7,4 sama 6 ampere, enter, tahan ya. Ini di balance sebenarnya sama aja untuk fungsinya, di sini sama aja, cuman bedanya kalau balance itu saya cukup kasih tahu di penjelasan aja ya. Jadi kalau yang saya tahu balancing itu tujuannya untuk mengecas dimana baterai salah satu sel ini udah berkurang, jadi yang lain nanti akan diikutkan dengan baterai yang berkurang. Jadi nggak mungkin kalau baterai berkurang diikutkan dengan baterai yang masih tinggi. Mungkin ibarat orang itu pelari, yang satu larinya kurang kuat, yang satu larinya kuat, nah diadu, yang ini tertinggal, tapi yang ini lebih duluan ya. Lalu yang ini menarik dia, bisa kasar ditarik pegang tangan, yang ada yang ini pasti celeng, bisa jadi drop, bisa pingsan, bisa kasar gitu, karena dia nggak mengungguli kecepatan dia ya, karena udah berturun lah. Hati ini lebih sehat, ini kurang sehat. Nah, itu buat charger, balancing charger gunanya untuk itu, dia mengecas menyesuaikan salah satu baterai ini mantoknya di mana, dan nanti yang lainnya akan mengikuti. Itu disebutnya balancing charger. Kenapa itu di baterai RC seperti itu? Karena memang baterai RC itu kan bermain ampere ya. Jadi namanya main ampere itu baterai akan lebih cepat. Artinya semua baterai untuk bukan RC aja yang namanya main ampere itu akan cepat memuai daya tahannya ya. Nah, dia digunakanlah balancing charger. Jadi selain memilih salah satu baterai yang lemah yang mana, dia sebenarnya ada fungsi juga membuat baterai yang tadi lemah apakah bisa dioptimalkan kembali gitu teman-teman. Kalau bisa jangan naik lagi, kalau nggak bisa berarti memang harus bertahan seperti itu. Itulah tujuannya balancing charger, nggak kita paksakan seperti adapter biasa yang kita cas, kita coba colok lalu kita tinggal, itu bahaya ya teman-teman ya, karena dia nggak ada pengukur waktu, nggak ada hitungan ampere selnya apa. Yang ada nanti baterai bukan ngisi, lama-lama tambah rusak, bahkan kelupaan jadi panas bisa cepat rusak, drop. Oke, untuk masalah baterai udah saya jelasin ya. Mudah-mudahan info dari saya buat teman-teman itu membantu ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, biar teman-teman lebih paham urusan baterai 1850 ini, baterai laptop atau baterai lainnya yang disebut inisialnya ya, baterai jenis lain. Nah, itu dipakai juga bisa untuk RC. Oke, kembali lagi sebentar ke saya teman-teman ya. Oke, tadi itu info dari saya mengenai baterai ya teman-teman. Seperti saya bilang, jadi teman-teman perlu pahamin masalah baterai bekas laptop kalau mau dimanfaatkan di RC card. Jadi pemahaman seperti itu. Jadi apa yang saya infokan itu berdasarkan pengalaman saya. Semoga membantu ya teman-teman juga mungkin nanti mau coba praktekkan. Jadi ya ada sedikit pemahaman biar nggak ada kesalahan. Jadi teman-teman langsung bisa menggunakannya juga di RC teman-teman dan tanpa ada gangguan ya. Jadi untuk
informasi tadi berhubung ada baterai yang saya utarakan tentang baterai bagus, baterai yang kualitasnya bagus. Sebenarnya baterai ini juga saya pakai di Pape ya. Pape itu rokok elektrik ya, tapi kelasnya dia lebih elektrikal, bukan mode biasa ya, yang lebih safety lah. Nanti juga itu akan saya jelasin ya. Jadi untuk video ini nanti akan saya berbagi kepada teman-teman. Saya di sini menggunakan Pape jenisnya Steve Eco ya. Steve Eco ini juga saya pakai model murah, model biasa KW-nya, tapi setelah dimodifikasi bahkan disesuaikan bagaimana pemakaiannya yang nyaman, aman, bahkan soal rasa dan asap biasanya orang cari itu setara lah, seimbang lah, bahkan rasa juga ada lah. Jadi baterai yang saya pakai itu baterai bagus, tujuannya yaitu untuk lain lama kalau dipakai, tapi untuk juga membantu mengeluarkan rasa ya. Dan untuk asap mungkin bisa dibilang ngebul ya, dan sangat terbukti juga untuk di Pape. Tapi poinnya nanti untuk video selanjutnya tentang Pape itu saya akan mereview bagaimana cara membuat coil ya, jadi ini Pape saya membuat coilnya dia. Nah, coil ini biasanya ada buat pemakai Pape itu, untuk model dia itu untuk coil seringnya diganti langsung ya. Mungkin kalau ngikutin versi original itu lumayan mahal itu. Jadi saya ngasih solusi gimana cara membuatnya, bahkan untuk rasa dan ngebulnya itu masih dapat, enak dirasa, dan dari segi harga jadi lebih ekonomis dan murah. Karena di sini saya menggunakan bukan kapas ya, tisu ya, tapi dari tisu itu jenis tisu model yang biasa dipakai, tisu basah, dan itu udah saya pakai lama, tidak ada masalah, aman, dan urusan rasa juga ada. Tapi saya garis bawahi untuk tisunya itu tanpa zat kimia ya, bahan kimia ya, itu ada di online juga, tisu serbaguna disebutnya. Dia memakai bahan kurang lebih sama seperti bahan tisu basah yang biasa suka teman-teman tahu lah, tisu basah itu dia lebih tebal, lebih agak lentur. Itu bisa digunakan teman-teman, yang penting zat kimianya jangan ada di kertas itu ya, karena itu lebih berbahaya ya. Oke, itu info tambahan dari saya untuk video selanjutnya. Maka saran dari saya berharap teman-teman jangan lupa mengaktifkan loncengnya biar nanti nggak ketinggalan info dari saya, tambahan info dari saya. Untuk video selanjutnya tadi saya sudah kasih tahu itu tentang Pape ya. Mungkin buat teman-teman yang suka Pape dan melihat video saya ini, boleh menunggu dan aktifkan loncengnya. Oke, untuk videonya segitu aja. Tambahannya juga tadi saya sudah sebutkan. Jadi pesan dari saya, tetap kita harus belajar dan pahami sebelum kita berbuat keinginan kita ya. Mungkin kalau bahasa saya itu custom ya. Jadi tadi poinnya itu termasuk custom yang untuk RC car ya. Selebihnya maaf kalau ada kata-kata saya di urusan pengenalan baterai itu mungkin seperti orang yang lebih tahu, atau mungkin tidak sesuai dengan teman-teman yang lebih tahu. Jadi saya berbicara sesuai pengalaman saya dan versi saya, jadi mohon dimaklumi teman-teman. Oke, gitu aja. Sekian video dari saya, semoga membantu menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya, YouTuber atau teman-teman YouTube penonton yang kebetulan menyukai dan menunggu bahan seperti ini lalu mencoba. Semoga bermanfaat dan berguna. Sekian video dari saya, thank you, bye bye.